Data Mahfud MD dan Sri Mulyani berbeda. Pak Mahfud beberkan hal mengejutkan. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD bersikukuh bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menyampaikan data-data terkait transaksi janggal senilai 349 triliun sesuai fakta. Saat mantan pejabat Bank Dunia tersebut berbicara di Komisi X1 beberapa waktu lalu. Dia menduga Sri Mulyani tidak memperoleh data secara benar terkait transaksi janggal tersebut karena ada dugaan dihalang-halangi oleh bawahannya. Kesimpulan saya, Bu Menku gak punya akses terhadap laporan-laporan ini, sehingga keterangan terakhir di Komisi X1 itu jauh dari fakta. Ungkap Mahfud saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 dikutip 31 Maret 2023. Bukan dia nipu, dia diberi data itu data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu, gak tahu siapa yang bohong. Sambungnya. Sebagaimana rapat kerja dengan Komisi X1 kemarin, Selasa 28 Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Menku hanya 3,3 triliun. Itu pun merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi. Transaksi dengan keluarga dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun yang telah ditindaklanjuti, kemudian terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi. Jadi, yang benar-benar berhubungan 3,3 triliun periode 2009 sampai 2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun, kata Sri Mulyani. Namun, menurut Mahfud, data transaksi mencurigakan yang telah diserahkan PPATK ke Kemenku sejak 2009. Data transaksi janggal yang diperoleh dari laporan hasil analisis PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, adalah transaksi keuangan mencurigakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang total nilainya sebanyak 35 triliun. Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sekitar 3 triliun. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun, yang benar 35 triliun, kata Mahfud MD. Selanjutnya yang kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar 53,82 triliun. Terakhir, bagian transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenku sebesar 260 triliun. Itu transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatannya sebesar 260 triliun. Sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya, ucap Mahfud. Mahfud mengatakan secara total jumlah PNS Kementerian Keuangan yang diduga terlibat dalam transaksi janggal 349 triliun itu sebanyak 491 orang. PNS di kementerian atau lembaga lain sebanyak 13 orang dan tenaga non-PNS atau non-ASN sebanyak 570 orang. Lebih lanjut, Mahfud juga menceritakan dalam sebuah pertemuan bersama Kemenku dan PPATK, Sri Mulyani ditanyakan soal uang 189 triliun. Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui adanya data tersebut
berdasarkan laporan pejabat eselon 1 Kemenku. Itu pejabat tingginya eselon 1. Gak ada. Gak pernah ada. Pak Ivan bilang ada. Baru ada, oh itu nanti dicari. Jelas Mahfud. Padahal menurut Mahfud itu adalah data penting. Bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dengan 15 entitas di bidang bea cukai. Surat yang disampaikan sebanyak 300 surat tidak diterima langsung oleh Sri Mulyani. Jadi, ada akses yang ditutup untuk Bu Sri Mulyani. Pungkasnya,